Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan ya, nyantai dulu ya. Karena tadi ada beberapa sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah istilahnya konsultasi secara private ya, secara general private ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, santai dulu sobat ya, saya masih kecapean karena menguras energi ya tentang penerawangan saya tadi ya. Oke ya, saya akan istilahnya membahas seputar ada suatu sahabat dari channel Ruang Batin ya yang bertanya ya, permasalahan spiritual ya sobat ya. Kali ini saya akan memberikan pencerahan tentang sedikit masalah kespiritualan ya, kira-kira seperti itu ya. Karena tadi saya sempat membaca istilahnya suatu komen ya, yang komenannya itu panjang ya, panjang banget kan seperti itu ya. Ya tidak masalah ya, memang ingin mengungkapkan perasaannya ya, mungkin ya ingin agar masalah yang belum terkuak ya itu bisa terkuak, kira-kira seperti itu ya. Maka dari itu sahabat di channel Ruang Batin ada yang ketikannya sangat panjang sekali ya, mungkin dia mengalami kesulitan ya tentang kejadian-kejadian ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, biar kita akan bisa sama-sama tahu ya kira-kira seperti apa ya. Oke, yang pertama tetap ya sobat ya, saya selalu menyarankan ketika menonton channel saya harap bersabar sobat ya. Sekali lagi ketika kita mau bersabar ya, itu jelas ya, kita yakin, kita jelas 100% ya, istilahnya Gusti Allah ya ataupun Tuhan itu pasti akan bersama orang-orang yang sabar ya. Apalagi mempunyai sifat memberikan ataupun mendengarkan suatu pencerahan-pencerahan yang baik, pasti di situ ada Sang Maha Pencipta ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, saya akan bahas masalah kalau nggak salah tadi akunnya namanya siapa ya tadi ya, Sabila kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Saya lupa ingat sih seperti itu, kalau nggak salah sih namanya depannya akunnya itu Sabila ya, buat yang mempunyai akun Sabila ya, yang ketika mungkin saya salah ya yang merasa saja ya, kira-kira seperti itu ya. Karena jelas kok ketikannya ya, komentarnya itu sangat panjang sekali ya. Ketika menemukan ketikan yang panjang yaitu ya yang akan saya bahas ya. Oke ya, yang pertama dia istilahnya kalau saya menangkap dari kata-kata ketikannya ya ataupun ungkapan perasaannya itu mengatakan intinya itu kenapa ya istilahnya itu menolong seseorang ya, kok tiba-tiba itu merasa merasa terijabah ya, kata orang Jawa kok merasa mandi ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi doanya itu merasa cepat terkabul untuk bisa menolong seorang itu ketika mungkin sakit, akan adanya kesembuhan ya, yang saya maksud seperti itu ya. Kan orang ini kan istilahnya sahabat yang satu ini kan bisa dikatakan kebingungan ya, kira-kira seperti itu. Apakah dengan dia menolong orang terus sembuh itu dikatakan didampingi hodam ataupun ada energi-energi positif, kan kira-kira seperti itu ya. Kalau saya menangkap ketikannya yang panjang tadi intinya seperti itu ya. Dengan kemampuan dia untuk menolong seseorang itu, kok tiba-tiba orang itu yang ditolong itu bisa sembuh ya ketika sakit. Kan seperti itu ya. Dan sahabat kita ini bingung ada apa di balik ini semua, kan kira-kira seperti itu kalau saya tangkap ketikannya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, akan saya jelaskan ya. Begini ya sobat ya, kalau kita mendalami sebuah
spiritual ya, yang nantinya berujung sama supranatural, kan kira-kira seperti itu ya. Sama ya, ketika kita tidak mendalami pun ya, itu bisa ya, kalau masalah kita menolong orang sakit terus orang itu sembuh ya, kita tidak pernah belajar spiritual pun itu terkadang bisa sobat ya. Kenapa kok saya mengatakan bisa? Semua itu kembali sama keyakinan kita ya, kembali sama sugesti-sugesti kita ya. Ketika kita yakin ya akan suatu keberhasilan untuk menolong orang itu sembuh dan mempunyai sugesti yang tinggi untuk bisa menyembuhkan orang itu ya, bisa dikatakan nanti akan sembuh juga. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya itu, biarpun tidak mempunyai ilmu spiritual, tidak pernah mendalami atau belajar ilmu spiritual apalagi supranatural, kok bisa menolong orang sembuh ya, contohnya seperti itu ya. Ya bisa saja gitu loh. Jadi bukan berarti nanti ada hodam yang mengikuti ya sehingga bisa membuat seseorang itu nanti sembuh. Ya tidak seperti itu sobatnya. Kalau kita mengatakan suatu adanya hodam itu biasanya itu tidak gampang ya, tidak istilahnya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, kita tiba-tiba diikuti hodam pendamping yang mau membantu kita ya, ibaratnya untuk bisa menyembuhkan seseorang, kan seperti itu ya. Jadi tetap adanya suatu proses-proses lelaku ya, dan itu pun tidak mudah, pasti akan berat, kira-kira seperti itu ya. Itu kalau kita berbicara masalah spiritual yang diikuti hodam, seperti itu. Ketika kita menolong orang itu sembuh ya, bukan berarti kita mempunyai hodam, yaitu tadi mempunyai rasa keyakinan yang tinggi ya, keyakinan kita tinggi sama Sang Maha Pencipta, dalam hal ini Tuhan ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala, itu tinggi ya, dan kita mau menjalankan itu untuk menolong seseorang, akhirnya menjadi sembuh ya. Bukan berarti ya, sekali lagi, bukan berarti kita ini bisa menyembuhkan terus diikuti hodam, tidak seperti itu ya. Karena dengan cara mensugesti seseorang pun itu bisa terkadang ya, biarpun itu ya tidak semua, kira-kira seperti itu. Jadi kan jelas ya, istilahnya masalah kesembuhan atau tidak itu bukan si hodam ini yang menentukan. Si hodam ini hanya sekedar sebagai pelantara, kira-kira seperti itu, hanya sekedar membantu menyalurkan energi-energi khusus ya, energi-energi healing ya, bisa dikatakan seperti itu ya, ataupun energi-energi yang disebut energi prana, energi kesembuhan, yaitu si hodam ini membantu kita. Itu kalau kita berbicara diikuti hodam, kan seperti itu ya. Tetapi kan ibaratnya ketika kita tidak diikuti sebuah hodam ya, terus kita bisa menyembuhkan, itu bisa saja yang saya katakan tadi ya, adanya suatu keyakinan yang tinggi dan semuanya itu kembali sama Gusti Allah ya, kembali lagi sama Sang Maha Kuasa ya, istilahnya sembuh dan tidaknya itu tetap kembali sama Sang Maha Kuasa ya. Jadi banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin ini yang yang istilahnya, saya kok dulu tidak seperti ini, kok tiba-tiba saya seperti ini ya, intinya kan seperti itu. Dulu saya kok tidak bisa menyembuhkan, kok tiba-tiba bisa menyembuhkan. Nah kan seperti itu ya intinya ya. Jadi nggak usah kebingungan ya, jadi nggak usah memikirkan yang aneh-aneh ya, apakah saya ini diikuti hodam atau tidak. Jangan memikirkan itu dulu sahabat ya. Ingat ya, ketika kalian tidak pernah belajar, jangan memikirkan apakah saya ini diikuti hodam. Jangan seperti itu dulu ya, bisa ditangkap ya sobat ya. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak pernah belajar dalam hal spiritual ataupun lelaku tirakat-tirakat tertentu, terus kita bisa menyembuhkan bisa mampu menyembuhkan orang sakit, jangan berpikiran bahwa kita ini diikuti hodam, jangan dulu ya, seperti itu. Kenapa kok saya bilang gitu? Ketika kita mempunyai pemikiran kita diikuti hodam ya, nanti takutnya kita akan tergelincir ya. Ini jelas ya, nanti kita akan tergelincir, terpengaruh sama hal-hal yang buruk yang nantinya akan istilahnya membuat istilahnya itu bisa dikatakan yang namanya syirik atau musyrik samar ya, kira-kira seperti itu. Karena apa? Pondasi kita tidak kuat ya. Ketika kita sudah sering belajar religi, spiritual ya, supranatural, terus kita menyembuhkan orang, terus kita yakin ya, bahwa ada ya hodam yang membantu lah, itu
masih tidak apa-apa. Karena apa? Kemungkinan besar itu sudah kuat pondasinya ya, seperti itu. Jadi masalah religi itu sudah kuat ya, jadi tidak ya, istilahnya itu kemungkinan kecil akan timbulnya suatu syirik ataupun musyrik kecil. Karena yang jelas ketika seseorang belajar spiritual atau religi itu pasti apa ya, istilahnya itu keyakinannya tinggi, apapun yang terjadi itu pasti karena Gusti Allah, pasti karena Sang Pencipta, apapun itu pasti keyakinannya seperti itu. Jika orang itu memang dulunya sudah mendalami religi atau spiritual, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika kita tidak pernah mendalami itu sama sekali, terus tiba-tiba bisa menyembuhkan orang, dan kita berpikir apakah ada hodama, itu jangan ya. Anggap saja memang kesembuhan ini memang mutlak dari Sang Maha Pencipta, kira-kira seperti itu ya. Jangan berpikir masalah hodam-hodam dulu ya, nanti takutnya kalian tidak bisa membawa arus ya, kalian akan terseret ya, nanti akan timbulnya muncul yang namanya syirik atau musyrik kecil ya, seperti itu ya, akan menduakan sama Sang Maha Pencipta, kira-kira seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali ya sobat ya, ketika kita memang tidak punya guru ya, apalagi apa ya, kita selalu tersugesti sama hodam ini hodam itu ya, padahal itu kesembuhannya itu ya mungkin yaitu dari apa, padahal kesembuhannya itu ya mungkin dari keyakinannya ya, bisa saja. Dan juga peran penting dari Sang Maha Pencipta, memang sudah ditakdirkan sembuh, cuman pelantarannya lewat diri kita, kira-kira seperti itu ya cepatnya. Jadi sangat berhati-hati sekali ya, kalau kita istilahnya membahas soal hodam itu harus sangat berhati-hati sekali ya, seperti itu ya. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin kan, insya Allah saya sudah pernah memberikan pencerahan ya. Ketika kita diikuti hodam sebaik apapun, jangan sampai kita yang disetir hodam. Kalau bisa, maksud saya itu jangan sampai hodam itu menyetir kita ya, tetapi kita yang harus bisa mengendalikan atau menyetir hodam itu, biarpun hodam itu baik ya, seperti itu. Biarpun hodam itu mempunyai kesaktian yang tinggi, jangan sampai hodam itu menyetir kita, tetapi kita yang harus menyetir dia. Itu prinsip ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita dikalahkan ya, seperti itu ya. Karena sudah jelas ya, derajat dari bangsa manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lainnya ya, kalau kita bisa menjaga. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga ya, manusia akan lebih buruk ya daripada hewan, kan kira-kira kan seperti itu sobat ya. Bisa ditangkap ya sobat ya. Ini hanya sekedar berbagi ya, karena ada yang bertanya soal masalah spiritual ya, maka itu saya jelaskan ya. Jadi untuk masnya ya, yang bertanya tadi yang akun Sabila kalau nggak salah ya, itu sebaiknya ketika mungkin masnya itu pernah mendalami, apalagi mempunyai guru, pernah belajar tirakat, ya boleh masnya beranggapan mungkin ada hodam pendamping yang membantu. Ketika masnya belum pernah belajar spiritual, mendalami spiritual, tirakat, apalagi tidak pernah mempunyai guru, jangan berpikiran ada hodam ya, kira-kira seperti itu. Ini saran saya ya, tetapi tetap saya kembalikan sama yang istilahnya yang punya, kan seperti itu. Yang bertanya saya kembalikan sama yang bertanya. Saya sekedar di sini hanya mengingatkan, kan seperti itu ya. Karena tidak gampang sobat ya, orang berjalan di jalan spiritual itu, di supranatural itu tidak gampang, kan seperti itu gitu loh ya. Ya anggap saja ya, ketika bisa menyembuhkan, ya anggap saja memang semuanya itu dari Gusti Allah ya, memang sudah waktunya sembuh ya. Sama saja, biarpun kita pernah belajar spiritual, akhirnya kita diikuti hodam ya, tetap kita harus yakin yang menyembuhkan Gusti Allah ya, Sang Maha Pencipta, bukan makhluknya yang bisa menyembuhkan. Kira-kira seperti itu sobatnya. Jadi tidak ada yang namanya makhluk sesakti apapun bisa menyembuhkan orang, itu tidak ada namanya, tidak ada itu. Hanya sebagai apa? Pelantara kesembuhan. Nah itu ya. Tetapi kalau mutlak bisa menyembuhkan tidak ada. Tetap yang menyembuhkan itu Sang Maha Pencipta. Kira-kira seperti itu. Kalau kita tetap
apa ya istilahnya berjalan sama jalur syariat, kan kira-kira seperti itu. Wah, ini kok saya jadi apa ya istilahnya kok sedikit terpancing ya. Saya malu sendiri nanti berbicara masalah syariat, masalah hakikat nanti. Enggak lah, kalau kalau mau ketemu saya saja enggak masalah, kita sharing, kan seperti itu. Jadi seperti itu ya sobat ya, untuk teman kita yang sudah bertanya ya, jawabannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan mempunyai keraguan ataupun jangan mempunyai pemikiran adanya suatu hodam membantu untuk kesembuhan, Bu. Jangan ya. Tetap kita yakin Sang Maha Pencipta Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Seperti itu sobatnya. Ini nanti apa istilahnya nanti panjang kan, seperti nanti ada hubungannya sama yang namanya hidayah. Seperti itu nanti. Ada urut-urutannya gitu. Yang namanya hidayah. Kira-kira seperti itu kalau kita membahas masalah masalah ilmu, membahas masalah bab spiritual ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, sekali lagi, apakah emasnya itu punya hodam atau tidak, ya saya tidak bisa mengatakan karena ini di ruang publik ya. Anggap saja anggap saja emasnya itu ya mungkin diberi diberi hidayah untuk bisa menolong seseorang, akhirnya orang itu bisa sembuh, kira-kira seperti itu. Karena karena apapun ya, sebuah ilmu ataupun sebuah kebaikan itu bisa hadir ya sama diri seseorang ya, itu melalui suatu perbuatan-perbuatan baik kita ya. Biarpun kita tidak pernah belajar spiritual, ketika kita menanamkan sebuah kebaikan itu pasti muncul ya, yang adanya energi positif, kebaikan itu muncul ya. Itu tadi contohnya ya, tiba-tiba kita bisa menolong orang, membantu orang yang sakit bisa sembuh ya. Itu tadi karena kebaikan kita, sehingga Sang Maha Pencipta memberikan hidayah, memberikan kelebihan sama kita untuk bisa menolong seseorang itu menjadi sembuh ya, kira-kira seperti itu. Jadi datangnya ilmu itu macam-macam ya, bisa jadi datangnya dari kita sering melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, kepositifan sama antar sesama ya, itu bisa turunnya suatu hidayah ilmu ya. Juga bisa dari lelaku ya, kalau lelaku itu ya memang seperti itu jalurnya, kira-kira seperti itu ya. Pasti ya, kalau orang lelaku itu mesti jalurnya akan turunnya suatu hidayah juga, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa ditangkap ya untuk sahabat di ruang batin ya yang sudah bertanya, yaitu tadi jawaban saya ya. Jadi sekali lagi tidak usah punya kepikiran diikuti sebuah hodam ya, ketika memang yang tanya ini belum pernah mendalami ataupun tidak merasa mendalami, ataupun bahkan tidak pernah merasa mempunyai guru spiritual. Jangan berpikir seperti itu ya sobat ya. Anggap saja Gusti Allah semuanya, kira-kira seperti itu. Takutnya ya itu tadi, nanti kita akan tergelincir ya, takut timbulnya yang namanya samar atau musyrik. Maksud saya ya, akan timbulnya musyrik atau syirik yang samar, itu yang bahaya ya, kira-kira seperti itu. Ketika kita sudah pernah berjalan ya spiritual ya, entah itu dengan waktu yang bertahun-tahun, insya Allah kan pondasi kita kuat sobat ya, seperti itu. Terkadang orang yang sudah berjalan di spiritual yang bertahun-tahun saja masih masih lengah kan gitu ya, masih ada istilahnya itu bisa dikatakan masih bisa terperosot ya, apalagi yang belum pernah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Padahal yang istilahnya itu yang sudah belajar kan otomatis bisa dikatakan pondasi syariatnya itu kuat, itu pun masih banyak yang tergelincir ya, seperti itu. Apalagi kita tidak pernah, itu akan kemungkinan besar akan tergelincir adanya nanti syirik atau musyrik samar, kira-kira seperti itu ya.
Oke ya, bisa ditangkap ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya sendiri mohon maaf energi saya terkuras ya, karena tadi saya menangani personal reading banyak sekali ya, kira-kira seperti itu ya, tidak perlu saya sebutkan ya, yang jelas tadi banyak sekali ya, seperti itu ya. Jadi energi saya terkuras agak sedikit capek sobat ya. Seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa ditangkap ya untuk masnya yang tanya, dan semua sahabat di channel Ruang Batin agar bisa menambah suatu wawasan ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi ini saya bertujuan untuk saling berbagi ataupun mengedukasi ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya Dhani Kasaf ya, tetap saya Dhani Kasaf yang fakir ilmu ya. Sekali lagi saya fakir ilmu, tidak mempunyai ilmu apa-apa ya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.